Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 6A yang tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Langsung saja. Untuk mempersingkat waktu adik-adik silakan dibuka halaman 101 adik-adik. Di sana ada bahasa Indonesia Ayo Berlatih halaman 101. Oke, seperti biasa sebelum adik-adik menjawab pertanyaan silakan adik-adik baca dulu. Ini sebuah teks yang berjudul Pertempuran di Surabaya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di sini katanya adalah temukan 3 informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut, lalu tuliskan informasi penting tersebut di buku tugas kamu. Dan informasi penting itu adalah pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dan sekutu di Surabaya. Kemudian pada paragraf kedua ada informasi pentingnya yaitu pemimpin tentara sekutu dari Inggris yaitu Brigjen Aubertin Walter Southern Malabi gugur dalam pertempuran melawan tentara Indonesia. Kemudian pada paragraf ketiga informasi pentingnya adalah Bung Tomo mendukung dan menyemangati rakyat Surabaya untuk terus mempertahankan Surabaya dari sekutu. Kemudian kita lanjut ke halaman 107. Di sana ada Ayo Berlatih PPKN. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Selanjutnya diskusikan pertanyaan yang diberikan. Ini ada teks yang berjudul kerja kelompok. Adik-adik dibaca dulu ya adik-adik ya. Setelah itu di sini ada A. Apakah tokoh-tokoh dalam cerita telah bekerja sama dengan baik? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, benar mereka telah bekerja sama dengan baik walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, namun mereka tetap mau bekerja sama dan menerima tugas yang dibagikan sesuai kemampuan mereka. Kemudian yang B, tuliskan contoh perbedaan yang terdapat dalam cerita kerja kelompok. Yang B jawabnya adalah perbedaan suku dan jenis kelamin. Kemudian pertanyaan yang C, apakah perbedaan tersebut menjadi penghalang mereka bekerja sama? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Perbedaan tidak menjadikan penghalang bagi mereka. Mereka tetap mampu bekerja sama dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan baik. Kemudian nomor 2, apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah dapat menciptakan kerukunan, perdamaian, dan kehidupan yang harmonis dan tentram. Kemudian nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang kerjasama? Jawabnya adalah kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nomor 4, apa manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah pekerjaan jadi lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, dan memperkuat semangat persatuan. Tuliskan 3 contoh, nomor 5 ya. Tuliskan 3 contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Jawabnya adalah gotong royong membuat masjid atau tempat ibadah, kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan, dan membuat acara perlombaan untuk merayakan HUT RI. Kemudian kita lanjut ke halaman 109. Di sana ada Ayo Berlatih SPDP. Perhatikan gambar tari daerah berikut, kemudian gambarkan pola lantai yang digunakan dalam tarian di atas, tuliskan pula jenis pola lantai tersebut. Gambar yang A, pola lantainya seperti ini, adik-adik, kemudian jenis pola lantainya adalah pola lantai horizontal. Kemudian untuk gambar yang B, pola lantainya adalah seperti ini kurang lebihnya, dan pola lantai yang dipakai adalah pola lantai lingkaran. Kemudian kita lanjut ke Ayo Berlatih yang ada di halaman 110, Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu. Ini ada teks yang berjudul Usaha Rakyat Ambarawa dalam Mempertahankan Kemerdekaan. Temukan informasi penting dari teks tersebut, gunakanlah kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Oke, jawabnya adalah adik-adik silakan kasih judulnya dulu ya adik-adik ya. Judulnya adalah Usaha Rakyat Ambarawa dalam Mempertahankan Kemerdekaan. Setelah itu, setiap paragraf ini adik-adik cari informasi pentingnya. Minimal 1 informasi penting. Nah, ini silakan adik-adik kasih judulnya. Kemudian informasi penting dari paragraf 1 masih berhubungan dengan kata tanya di mana. Nah, informasi pentingnya adalah Ambarawa adalah kota di Jawa Tengah yang terletak di antara kota Semarang dan kota Magelang. Silakan adik-adik kotain, kemudian dikasih garis. Seperti inilah adik-adik kurang lebih ya. Nanti judul, baru ini Pak informasi penting paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga.
Sudah, adik-adik tulis ini di paragraf pertama. Informasi pentingnya adalah Ambarawa adalah kota di Jawa Tengah yang terletak di antara kota Semarang dan kota Magelang. Kemudian adik bikin kotak lagi. Ini masih berhubungan dengan kata tanya mengapa. Berarti pernyataan atau informasi penting yang ada di paragraf kedua adalah ini adik-adik. Awal mula pertempuran di Ambarawa adalah sekutu yang tidak menepati janji sehingga membuat tentara keamanan rakyat geram. Dikotakin, kemudian dikasih penghubung, garis penghubung. Kemudian yang di paragraf ketiga masih berhubungan dengan kata tanya siapa, dan informasi penting yang ada di paragraf ketiga adalah saat terjadi pertempuran Ambarawa, Letnan Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Silakan di stop jika saya membacanya terlalu cepat. Nah, baru disalin. Oke adik-adik. Kemudian kita lanjut ke ayo berlatih yang ada di halaman 113. Ini ayo berlatih IPA adik-adik, halaman 113. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Yang A, punuk pada unta berisi titik-titik yang berfungsi titik-titik. Jawabnya adalah cadangan lemak yang berfungsi untuk dipecah menjadi energi. Yang B, kemampuan bunglon untuk mengubah warna tubuh sesuai dengan lingkungannya dinamakan. Jawabnya adalah mimikri adik-adik. Yang C, dari hewan-hewan berikut yaitu belalang sembah, bunglon, dan ular hijau yang memiliki kemampuan berkamuflase adalah. Jawabnya adalah belalang sembah dan ular hijau. Yang D, manfaat kemampuan ekolokasi yang dimiliki oleh paus adalah. Manfaatnya banyak ya adik-adik ya, yaitu untuk menentukan arah saat berenang, mengetahui kedalaman laut, dan menemukan letak mangsa buruannya. Kemudian yang E, kegunaan cangkang bagi kura-kura yaitu. Kegunaan cangkang bagi kura-kura adalah untuk melindungi diri dari pemangsa atau musuh, yaitu dengan memasukkan bagian ekor, kaki, dan kepalanya ke dalam cangkang itu. Kemudian kita ke halaman 114. Di sini ada keterampilan kinerja praktik adik-adik. Kita disuruh membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ini silakan adik-adik baca dulu teks yang berjudul Sejarah Perjanjian Linggajati. Kemudian di sini temukan informasi penting pada setiap paragraf. Kemudian sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini judulnya adalah Sejarah Perjanjian Linggajati. Pada informasi penting pada paragraf pertama adalah ini adik-adik. Hasil perundingan Linggajati adalah Perjanjian Linggajati. Informasi penting pada paragraf kedua adalah sebelum Perjanjian Linggajati disepakati, pihak Belanda mengajukan 3 butir pokok usulan. Namun usulan itu ditolak oleh pemerintah Indonesia. Kemudian informasi penting pada paragraf yang ketiga adalah isi kesepakatan Perjanjian Linggajati. Kemudian di sini ada keterampilan kinerja praktik yang ada di halaman 115 PPKN ya adik-adik ya. Saya coba bantu adik-adik nomor 3, tuliskan paling sedikit 5 contoh kegiatan yang menunjukkan sikap rela berkorban. Kemudian diskusikan tujuan dari kegiatan tersebut beserta manfaatnya. Nah, berikut adalah contoh-contohnya adik-adik. Yang pertama, murid-murid mengumpulkan sumbangan semampunya untuk membantu meringankan korban banjir. Kemudian, Rani meminjamkan salah satu pensilnya ke Budi karena Budi lupa membawa pensil ke sekolah. Kemudian, kakak menyisakan waktu luangnya untuk mengajariku belajar matematika. Kemudian Rina membagi kuenya untuk temannya yang tidak jajan saat istirahat di sekolah. Kemudian Budi meminjamkan mainannya ke adik. Saya ulangi, Budi meminjamkan mainannya ke adiknya agar adiknya berhenti menangis. Kemudian jawaban dari nomor 4, tujuan dan manfaat dari bersikap rela berkorban adalah untuk melatih jiwa nasionalisme, untuk mempererat persaudaraan, untuk meningkatkan persatuan, untuk menjaga kerukunan, untuk meningkatkan keharmonisan, dan masih banyak lagi adik-adik. Nah, setelah itu kita ke halaman 117. Adik-adik di sana ada ayo berlatih IPS. Yang pertama saya baca pertanyaannya, apa akibat dari perjuangan yang masih bersifat kedaerahan?
Jawabnya adalah perjuangan bangsa Indonesia sering mengalami kekalahan. Kemudian nomor 2, apa manfaat kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jawabnya adalah bangsa Indonesia dapat meraih tujuannya dengan mudah, yaitu mempertahankan kemerdekaan dan berhasil mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Nomor 3, sebagai seorang pelajar, bagaimana wujud kerjasama yang kamu lakukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan? Apa manfaat dari kerjasama tersebut? Jawabnya adalah melakukan kerjasama untuk menyelesaikan tugas dari guru dengan baik dan sungguh-sungguh. Manfaatnya agar tugas menjadi lebih mudah, lebih ringan, dan cepat selesai. Kemudian nomor 4, mempertahankan kemerdekaan bukanlah tugas generasi muda seperti dirimu. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Mengapa demikian? Dan jawabannya adalah tidak setuju, karena kami sebagai generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang harus mampu mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh pahlawan yang telah gugur. Nah, itu adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan melanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Dan bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen yang sopan. Kemudian di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengerjakan buku pena. Jilid 6A tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Terima kasih dan sampai jumpa.